Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa dengan saya, Radina Amelia, dan rekan saya. Saya Enggar Tilagung Saputra. Oke, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Nadia Najah. Yang mana Kak Nadia Najah? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Estika Diva. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Kak Azkia Zahwa. Yang mana nih Kak Azkia? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Kak Nadia Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Marsha. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi narasumber yang hebat-hebat ini yang akan menemani kita dalam diskusi mengenai feminisme. Eits, nggak cuma satu materi aja loh. Masih ada materi selanjutnya yang nggak kalah menarik, yaitu dengan Kak Ica Amelia. Yang mana nih Kak Ica? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Putri Sintia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Valentino Devan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Bagas Wicaksono. Halo, halo. Waalaikumsalam. Lalu ada Kak Salma Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Kalau bicara tentang feminisme, pasti nggak asing nih sama istilah perempuan. Betul nggak Kak Enggar? Ya, betul kali. Karena dari kata feminisme itu adalah dari kata bahasa Latin yang memiliki arti femina, yaitu perempuan. Ya kan? Nah, sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, menurut Webster's Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang mengajukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di situ lebih dominan sih untuk perempuan, untuk kesetaraan apa ya? Kesetaraan sosial sih, lebih tepatnya. Ya, pada intinya menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki, begitu ya Kak? Nah, iya iya bisa seperti itu. Jadi di sini pembahasan kita tentang feminisme nanti bisa diulas lebih dalam lagi ya mungkin ya. Soalnya kan kebetulan ini banyak narasumber dari perempuan nih. Mungkin nanti ada aspirasi tentang apa feminisme dari perempuan-perempuan ini untuk menyampaikan hak-haknya yang mungkin belum tersampaikan di lain kesempatan. Eh, langsung saja ya Kak ya. Mungkin kita langsung ke narasumber yang pertama nih. Kita tanyakan apa yang diketahui tentang feminisme. Mungkin dari Kak Naja. Mana sih Kak Naja? Saya dulu Kak. Halo, Kak, boleh nggak aku tanya tentang apa sih yang Kakak ketahui tentang feminisme? boleh. Jadi menurut pemahaman saya, feminisme adalah sebuah paham atau ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga politik. Seperti yang dikatakan Kak Enggar tadi, feminisme ini lebih condong bagi perempuan. Paham ini tidak hanya berkembang di dunia barat saja, akan tetapi paham ini juga berkembang di dunia muslim. Pada dasarnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme ini secara garis besar sedikit banyak memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip yang juga diperjuangkan oleh Islam. Seperti itu, Kak Enggar. Iya, iya, iya. Iya. Berarti yang bersama dengan fakta yang saya temukan tadi ya Kak ya, Ya, untuk feminismenya. Oke, mungkin dari Kak Radina mungkin mau mengajukan pertanyaan untuk narasumber yang lain nih. Mungkin, silakan Kak Radina. Oke, makasih Kak Enggar. Lalu aku pengen tanya nih untuk Kak Marsha. Yang mana nih Kak Marsha? hai. Oke, boleh minta pendapat Kakak ya? Iya, boleh. Oke, lalu bagaimana sih pendapat Kakak tentang feminisme ini dalam perspektif Islam? Seperti apa Kak? Dalam perspektif Islam sendiri, feminisme dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para cendekiawan muslim dan ulama menganggap feminisme tidak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan teologi Islam, terutama teologi penyetaraan laki-laki dan perempuan, guna mewujudkan kehidupan yang adil. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep, dengan berbagai
implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam menundukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Baik, berarti bisa ditarik kesimpulan ya dari situ Kak, bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak ada bedanya ya kan, untuk Iya, penyampaian apa, capaian sosial politik maupun ekonomi. Jadi tetap setara gitu ya maksudnya ya Kak ya. iya. Semua Baik, baik, setara. baik. Iya, iya, iya. Oke, mungkin selanjutnya saya mau bertanya dengan Kak Nadia nih. Kak Nadia mana Kak? Ya, halo, di sini. Ya, Kak, bagaimana sih pandangan dalam Al-Quran yang menilai adanya persamaan gender? Mungkin Kakak mengetahui itu? Oh, ya, dalam beramal, Islam tidak memandang adanya persamaan gender, entah itu laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Yang menjadi pembedanya hanyalah amalan kita. Itu saya mengambil apa? Mengambil tekasan dari dalam Quran surat An-Nahl ayat 29 yang menyatakan man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum wa hum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi mereka itu nggak ada perbedaan gitu loh. Kalau soal beramal, kemudian ditegaskan kembali bahwa yang membedakan seorang hamba dengan hamba lainnya itu bukan soal gender ya, tapi soal ketaatan. Tersebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha ghafurur rahim. Ya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya Islam tidak membatasi perempuan dalam bermuamalah ataupun beramal. Kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara dalam beberapa hal. Yaitu yang paling penting, kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama dalam menjadi hamba Allah sebagai khalifah Allah dan juga memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi. Kurang lebih seperti itu, Kak. Wih, keren kali. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Buat Kak, siapa Kak Nadia ya? Iya, benar sekali. Jadi Kompleks dapat, sekali jawabannya Kak. iya benar. Jadi dapat ditarik benang merah bahwa kesimpulannya kita di mata Allah itu sama. Benar nggak Kak Enggar? Benar, benar sekali sih. Kita itu adalah kadar keimanan kita. Ya nggak setuju nggak? Karena dia begitu bisa bisa diambil benang merah seperti itu. Iya, betul. Oke. Aku tanya ke narasumber berikutnya ya. Gimana Kak Enggar? Ya Kak, silakan Kak. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk Kak Estika Diva. Benar? Iya, iya Kak Iya, Kak. Estika Diva. Kak Estika Diva. Oke. Jadi menurut Kakak nih, mengapa sih feminisme itu penting dan mengapa feminisme itu perlu dibahas? Karena feminisme hadir untuk mengubah, melawan patriarki dan membuat perempuan diakui sebagai manusia seutuhnya. Hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifat yang non-kompetitif, artinya bukan persaingan melainkan kolaborasi. Dalam sebuah masyarakat yang adil gender, apabila ditelaah lebih jauh, kelakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas 2, itu sesungguhnya merupakan pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat tertentu, bukan berasal dari ajaran Islam. Saya ambil contoh, itu ada kultur atau budaya masyarakat Jawa, terutama masyarakat zaman dahulu, yang menganggap bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu atau sekolah tinggi-tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur. Walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar, tapi tidak jarang kebanyakan kaum Adam sekarang khususnya dalam pergaulan rumah tangga masih menganggap secara mutlak bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Juga mereka beranggapan bahwa wanita itu tugasnya ada 3M, yaitu maca yang artinya berdandan, kedua mana yang artinya itu melahirkan, lalu yang ketiga itu memasak, ataupun pandangan bahwa wanita itu akan ikut menanggung perbuatan suaminya yang di bahasa Jawa itu mengatakan seperti ini, surga nunut, neraka katut, seperti itu Kak. Aku juga ingin menambahkan dari pernyataan Mbak Hestika nih. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan bahwa tiap orang itu menanggung akibat dosa dari perbuatan masing-masing dan Islam tidak mengenal apa itu namanya dosa turunan. Bentukan kultur yang merendahkan wanita ini tuh menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang, baik bidang kehidupan, maksudnya adalah patriarki, atau baik dalam pergaulan domestik
dalam artian rumah tangga. Seperti yang dijelaskan Mbak Diva tadi, ada 3M, yaitu majak, manak, dan masak. Nah, pergaulan sosial atau dalam politik juga. Ayat Al-Quran ini sudah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggallah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, jadi itu tuh salah besar kalau misalnya menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi. Padahal dalam surat tersebut sudah dijelaskan kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita itu karena karena memuliakan dalam ayat tersebut itu memuliakan wanita itu adalah tugas laki-laki seperti itu. Baik, Oke, baik. Terima kasih, sangat Kak. Ya, sangat bagus untuk tadi setelah yang sudah disampaikan oleh pemaparannya. Kak dan juga Kak Azkia, pasti ada dong sejarahnya mengapa sih feminisme ini marak dan penting untuk dibicarakan. Boleh nih minta pendapat dari Kak Naja? Oke, Satu? jadi feminisme ini ada di tahun 1800-an. Para perempuan tadi itu menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan yang pada saat itu masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian. Setelahnya, perempuan-perempuan tadi menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat, kurangnya peran perempuan di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyak ketimpangan sosial dengan korban, khususnya para perempuan. Para perempuan itu banyak sekali menjadi korban. Sampai kemudian muncullah Simon, seorang filsuf Prancis yang menghasilkan karya pertama berjudul The Second Sex, yang berisi rancangan-rancangan tentang teori feminisme. Dari buku tersebut muncullah pergerakan-pergerakan feminisme atau yang disebut dengan Second Wave Feminism, yang menggugat persoalan tentang ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi, hingga kekerasan. Tokoh yang terkenal pada saat itu yaitu Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, dan Mary Wollstonecraft, yang berjuang untuk mengedepankan perubahan sistem sosial di mana perempuan bisa ikut dalam pemilu. Untuk perkembangannya hingga kini, aktivitas feminisme sendiri didasari dengan setting budaya masing-masing di berbagai negara. Dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia, contohnya, lebih menggerakkan kesamaan peran dan mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial. Hal yang sama juga digiatkan di Indonesia sebagai tauladan yaitu Ibu Era Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyadim. Salah satunya yang paling terkenal yaitu Era Kartini. Era Kartini itu berjuang agar kita kaum wanita bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan lelaki tanpa memandang status gender dan tingkatan sosial. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih ya Kak Naja. Oke, bicara tentang apa sejarah feminisme ya. Feminisme itu bukan hanya ada di dunia saja, namun di negara kita sendiri di Indonesia sering terjadi hal seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang feminisme, sedikit pandangan feminisme dari perspektif Islam dalam menilai adanya persamaan gender. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Kak Estika Diva. Eh, saya ingin bertanya lebih dalam mengenai bagaimana sih pandangan Islam terhadap feminisme di eh Baik, izin menjawab Kak Enggar. Pandangan feminisme dalam pandangan Islam, tentu kita berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam agama Islam justru melegitimasi eksistensi keberadaan wanita. Wanita diberikan porsi, hak, kewajiban, serta hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam salah satu ayat yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 35, Allah menyampaikan pesan bahwa ganjaran kebaikan yang diterima wanita itu sama persis dengan ganjaran laki-laki. Islam memberikan ruang lingkungan dan sosial yang layak bagi perempuan, tidak seperti kebudayaan zaman dahulu di elit Yunani yang mengharuskan wanita kerajaan itu selalu berada di dalam istana. Nah, Islam ini memberikan ruang bagi wanita untuk keluar dan berinteraksi. Namun perlu digarisbawahi dengan beberapa catatan yang memang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Wanita juga mendapat kebebasan untuk ikut andil dalam menjalankan perputaran roda ekonomi.
Mereka itu bisa memiliki hak untuk mengatur perdagangan seperti halnya kaum laki-laki. Saya izin menambahkan kembali pernyataan dari Mbak Diva tadi, kalau wanita itu juga mendapatkan kebebasan untuk andil dalam menjalankan perputaran roda ekonomi. Nah, itu sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Khadijah. Khadijah itu juga mengatur ekonomi. Nah, Islam juga memberikan ruang gerak wanita untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Sudah menjadi maklum bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad yang paling muda, merupakan salah seorang perawi hadis yang terkenal. Ia juga mendapatkan ruang publik untuk bebas bergerak dalam bidang pendidikan. Bahkan, ia juga pernah berpartisipasi dalam bidang peperangan sebagai satu dari 3 orang komandan perang di awal kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Khadijah dan Aisyah adalah notabene kedua disebut-sebut Ummatul Mukminin, atau yang artinya ibu dari orang-orang yang beriman, adalah sebuah bukti bahwa Islam mengakui dan menghormati eksistensi serta peran wanita dalam berbagai segmentasi kehidupan, entah itu di ruang privasi maupun ruang publik. Tak ayal bila dipahami bahwa Islam masih selaras dengan feminisme dalam koridor tersebut. Seperti itu. Kak, ini tanggapan dari pernyataannya Kak Nadia tadi ya. Di situ kan ada banyak sih perbedaan antara permasalahan antara gender itu tadi ya, perbedaan itu. Nah, apakah dari perbedaan tersebut tidak menimbulkan apa ya, dampak buruk untuk sosial di masyarakat pada kali ini? Apakah feminisme ini memiliki dampak buruk gitu? Mungkin Kak Nadia, Oke, gimana? ya. Jadi bahaya feminisme dalam pandangan Islam memang menjadi salah satu dampak yang paling signifikan, di mana apabila seorang perempuan menyetarai pihak laki-laki, maka yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya perpecahan dalam rumah tangga. Mungkin karena si perempuan ini merasa lebih unggul ya dari laki-laki. Nah, sifat independen yang berlebihan dapat membuat mereka berpikir, para wanita ini berpikir bahwa menikah merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Gitu. Iya, iya, Kak. Oke. Nah, terus bagaimana cara untuk mengatasi feminisme itu? Mungkin Kak Hestika Diva bisa menjawab tutorialnya mungkin. Dari saya sendiri, untuk meminimalisir dampak buruk dari feminisme itu yaitu kesadaran pada diri seseorang, baik dari laki-laki maupun perempuan, tentang kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan karena kita sama-sama hamba Allah. Mungkin teman-teman sekalian bisa menambahkan dari opini saya. Oke, Kak Enggar, boleh nih minta pendapatnya Kak Enggar dari sekian banyaknya pendapat yang udah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat hebat banget. Oke, mungkin dapat ditarik kesimpulan ya dari pembahasan topik ragam feminisme yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi. Eh, Bisa disimpulkan bahwa feminisme merupakan doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi apa ya? Kata lainnya itu untuk mengusahakan persamaan. Jadi biar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu, biar tidak ada yang tertindas salah satunya. Nah, namun di perspektif Islam tadi, mungkin untuk teman-teman perempuan, mungkin untuk haknya masih kurang ya daripada yang laki-laki, karena hak seorang laki-laki lebih besar, karena tanggung jawabnya juga kan juga besar ya, karena menanggung dosa-dosanya untuk istrinya besok ya kan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, mungkin ada pendapat lagi yang ingin disampaikan atau bagaimana? Cukup. Nah, kalau cukup, mungkin Kak Adina sudah cukup ya untuk podcast kali ini. Eh, Iya, iya sudah Kak. Sudah sangat puas dan sangat tercengang sekali oleh narasumber kita. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Oke, terima kasih. Jadi sekian nah, untuk sesi diskusi dalam materi yang pertama ini mengenai feminisme. Boleh dilanjut untuk sesi yang selanjutnya dengan materi yang nggak kalah menarik juga nih Kak Enggar. Benar nggak? benar sekali Kak Adina. Mungkin dilanjut di slide selanjutnya ya Kak ya. Soalnya Oke, ini kan waktunya sudah mau habis ya Kak ya. oke. Iya, sudah. Baik. Cukup sekian kurang lebihnya. Mohon maaf dari kami selaku host yang memandu jalannya acara sesi diskusi yang pertama ini. Sekian dari kami, saya Radina dan rekan saya. Saya Enggar Dwi Agung Saputra mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Enggar Dragan Saputra, dan teman saya. Kadina Amelia. Nah, pada pertemuan kali ini, pada podcast kali ini ya, kita akan membahas tentang disorientasi seksual nih. Nah, jadi teman-teman yang tadi sudah diperkenalkan sama Kak Radina, mungkin yang sebagai narasumber, narasumber disorientasi seksual, bisa saya lihat dulu ya. Mungkin saya sebutkan satu persatu namanya. Yang pertama, Kak Ica. Mana Kak Ica nih? Saya dulu dong. Halo, Hai. Terus yang selanjutnya ada Kak Putri Cynthia. Saya dulu dong, Kak. halo, Hai. Terus yang selanjutnya ada Kak Bagas. Bagas Wicaksono. Mana Kak Halo, Bagas? halo. Halo, halo juga. Terus yang selanjutnya ada Kak Valentino. Mana Kak Valen? Halo, Hai, apa kabar Kak? baik. Baik, singkat sekali ya. Oke, selanjutnya ada Kak Salma Nabila. Mana Kak Salma? Halo, halo, Hai. Gimana kabarnya Kak? baik, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Radina. Kak Radina tahu nggak apa sih disorientasi seksual itu? Jujur ya Kak, kalau untuk disorientasi, aku belum tahu begitu mendalam sih. Mungkin langsung kita tanya ke narasumber kita aja gimana. Boleh sih. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Radina mungkin? Oh iya ada, aku punya banyak banget. Sabar ya Banyak narasumber. banget. Iya. Nanti gantian aja nggak apa-apa. Oke, jadi Oke. aku mau tanya untuk yang pertama. Apa sih yang Anda semua ketahui tentang disorientasi seksual? Aku mau tanya pendapatnya Kak Ica dong. Oke. Sepengetahuan saya, disorientasi seksual merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapat kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Salah satu contoh disorientasi seksual ini yaitu homoseksual yang kita sekarang banyak ketahui itu LGBT itu. Baik. Terus ini Kak, lantas bagaimana sih disorientasi seksual itu menurut pandangan Islam? Menurut perspektif Islam khususnya? Untuk dalam pandangan Islam, disorientasi seksual dalam pandangan Islam menurut tuntunan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka. Kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Hal ini nyata diabadikan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 82-83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umatnya Lut dengan 4 azab sekaligus. Azab tersebut diantaranya, yang pertama, dibutakan matanya, tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 37. Allah berfirman, sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Kemudian yang kedua, bumi diangkat dan dibalik azab ini tercantum pada firman Allah dalam surat Hud ayat 82 yang berbunyi, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan Allah kirimkan suara yang sangat keras. Dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, dihujani dengan batu azab. Ya, dalam surat Al-Hijr yang berbunyi, kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Kak siapa Kak?
Kak Ica ya. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam Islam melarang LGBT nih. Nah, saya akan ingin menelisik lebih dalam lagi. LGBT itu kan dilarang di Islam. Mengapa sih? Mungkin Kak, siapa Kak Putri Cynthia bisa menambahkan pendapatnya. Baik. Jadi kenapa LGBT itu dilarang dalam agama Islam ya? Karena dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Jadi gini, LGBT itu kepanjangan dari lesbi, G-nya apa? LG, gay, biseksual, sama transgender. Jadi gimana ya? Lawang pacaran aja itu udah zina, apalagi yang sejenis. Ini makin makin apa ini? Makin haram gitu kan. Makin zina. Iya, makin zina. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran itu pada Allah itu berfirman kepada kaum Nabi Lut bahwa dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Jadi, kaum Nabi Lut itu pertama kali mereka yang kelainan seksual gitu, kayak dalam kaumnya itu mereka berbuat zina dengan sesama jenis. Contohnya juga itu dalam istilah fikih ya, yakni liwat, sihak, tahanut, dan tarahjud. Jadi gini, liwat ini merupakan kelainan seksual yang dimana adanya ketertarikan laki-laki sama laki-laki. Jadi yang seharusnya fitrah laki-laki itu menyetubuhi wanita, tapi ini menyetubuhi sesama laki-laki. Homo yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tadi, nah itu homo. Itu dalam istilah fikih ya, itu namanya liwat. Nah, ini hukum liwat itu sangat haram dalam Islam. Itu sudah dijelaskan oleh ayat Al-A'raf ayat 80 gitu. Terus yang kedua itu ada sihak. Sihak ini kebalikannya dari liwat. Ini perilaku menyimpang di mana adanya ketertarikan seksual antar sesama perempuan. Jadi sesama perempuan ini saling menyukai satu sama lain. Waduh, ini wedok-wedok gimana iki? Tadi sudah bahas feminisme, sekarang bahas ini. Oke, jadi yang sihak ini itu perempuan dengan perempuan. Ini hukum ini didasarkan pada firman Allah. Ini dan orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap istri-istri mereka atau budak mereka yang dimiliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Jadi udah terlihat ya, kalau hubungan sesama jenis itu sangat-sangat diharamkan di Islam, dilarang. Terus yang ketiga ini, tahanut dan tarojud. Tahanut dan tarojud ini itu tuh lelaki yang bersikap dan berpenampilan seperti perempuan. Kalau tarojud itu adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki. Kalau gini, tahanut ini boti ya, kayak banci gitu. Dia berpenampilan seperti perempuan. Nah, terus kalau tarojud dia berpenampilan seperti laki-laki. Ini kedua perilaku yang menyimpang, yang hukumnya haram dalam Islam. Terus ada juga hadis yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah, Syahidut Tarjid gitu. Terima kasih. Mungkin yang itu saya bisa jelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, bahwa di Indonesia ini sekarang disorientasi seksual sedang eksis ya. Kira-kira apa sih faktor yang memicu adanya disorientasi seksual ini? Kak Bagas, bisa dijawab pertanyaan dari saya? Baik. Sebenarnya ada banyak sih faktor yang menyebabkan para disorientasi seksual itu yang sekarang jadi eksis di Indonesia.
Menurut psikologis yang bernama Eli Rismanusa, faktor pemicu itu diantaranya antara ia berada di lingkungan yang dimana LGBT itu diwajarkan. Jadi kayak di umum itu masih jadi wajar gitu. Jadi kayak nilai moral itu jadi udah nggak ada lagi di sekitar kita. Seseorang dapat tumbuh menjadi seorang LGBT itu juga karena ada pengalaman buruk dengan pengasuhan keluarga seperti memiliki ibu yang dominan sehingga anak tidak memperoleh gambaran seorang tokoh laki-laki atau sebaliknya. Faktor lain yang mungkin membuat seseorang keluar dari fitrahnya adalah pengalaman seks dini yang disebabkan karena menyaksikan gambar-gambar porno dari televisi, DVD, internet, komik, ataupun media lain di sekitarnya. LGBT dapat juga merupakan sebuah penyakit akibat faktor kelainan otak dan genetik maupun karena faktor psikologi. Lalu kenapa mereka menjadi eksis? Beberapa faktor yang menjadikan mereka eksis adalah karena kecenderungan akan semakin buruk jika ia bergabung dengan orang-orang dewasa yang LGBT. Ia tidak memiliki daya tahan imunitas dalam diri yang berasal dari penghayatan agama dan pengaplikasiannya, dan berada pada situasi yang membuatnya dipaksa oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Eksistensi mereka terus dibangun dengan alasan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Mereka melegalkan hubungan bahkan perkawinannya sehingga melahirkan sebuah identitas komunitas masyarakat yang baru. Menurut pandangan Barat, LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan dukungan kaum liberal terhadap pelaku LGBT tidak hanya berupa wacana namun direalisasikan dengan mendirikan organisasi persatuan, forum-forum seminar, dan pembantuan yayasan dana internasional. Bahkan beberapa negara telah melegalkan dan memfasilitasi perkawinan sesama jenis. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Kak Bagas. Nah, selanjutnya, kira-kira apakah dampak dari disorientasi seksual itu sendiri dapat berpengaruh untuk kehidupan manusia untuk kedepannya? Kira-kira untuk Kak Valen, mungkin ada pendapat mungkin apa dampak disorientasi seksual itu sendiri? Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas Kak. Oke. Disorientasi seksual memiliki dampak mematikan bukan hanya pada diri pelaku, tetapi juga membahayakan pasangan, keturunan, dan lain-lain. Jika pada zaman dahulu Allah menghancurkan penduduk Sodom, umat Nabi Lut dengan kehancuran dahsyat, maka Allah kembali memberi ganjaran yang lebih dengan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, yang melakukan disorientasi seksual. Ada beberapa penyakit yang disebabkan dari perilaku disorientasi seksual, antara lain 1. Sifilis atau rasa singa, disebabkan oleh pelaku seksual yang menggunakan dubur. 2. Gonorea atau kencing nanah, disebabkan oleh orang yang melakukan hubungan seks tanpa aturan. 3. Uretris dan klamidia non spesifik, disebabkan karena seks oral, vagina, dan anal. 4. Herpes kelamin atau penyakit kelamin, itu disebabkan oleh kelainan seksual itu. 5. Hepatitis B seperti HIV yang disebabkan karena hubungan seksual. Lalu saya ingin menambahkan dampak dari disorientasi seksual yang lain, yaitu dampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, dan psikologis, bahkan juga secara keagamaan. Contohnya, 1. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. 2. Berdasarkan pesan Al-Quran, bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya di suatu negeri. Jika itu telah terjadi, maka azab itu tidak hanya menimpa kaum yang berdosa saja, tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman. 3. Dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat perilaku seks menyimpang secara luas di masyarakat. Penyakit-penyakit tersebut bisa menular siapa saja, bahkan kepada seseorang yang tidak tersangkut sama sekali dengan tindakan penyimpangan tersebut. Baik, terima kasih banyak Kak Valen. Nah, gimana Kak Radina? Mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-teman narasumber? Ada Kak, ada. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi dari sekian materi yang sudah dipaparkan, tentunya ada upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir maraknya disorientasi seksual di zaman modern seperti sekarang ini, bagi umat Islam terutama. Ada yang berkenan untuk mengutarakan pendapatnya? Baik, yang pertama yaitu memperkuat iman dan takwa melalui dakwah dan pendidikan. Yang kedua, menanamkan dan mengingatkan pendidikan akhlak, meningkatkan pendidikan akhlak yang mulia khususnya terhadap anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan peran orang tua terhadap kecenderungan seksualitas anak. Ada loh banyak peluang penyimpangan seksual anak usia dini menurut penelitian dari seorang ahli dari Amerika Serikat, Gary Ramsey, pada tahun 1992 dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat,
menyatakan bahwa melalui pendidikan agama sejak dini, maka peluang anak untuk menjadi homoseksual menjadi amat kecil. Dalam Islam, pendidikan agama sangat penting. Karena itu, setiap orang tua Muslim harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang tata cara mendidik anak. Pada dasarnya, setiap anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Maka orang tua dan keadaan lingkungannya lah yang akan mengerahkan ia untuk membentuk identitas yang seperti apa. Keempat, menjauhi hal-hal yang dapat mengarahkan pada perilaku yang mendekatkan pada tindakan homoseksual dan lesbian, seperti membatasi diri untuk tidak menyerupai lawan jenis, baju, cara bicara, dan lain-lain. Bijak dalam memilih informasi karena zaman modern ini sangat berbahaya, dapat menyebarluaskan ajakan untuk menjadi orang yang desorientasi seksual. Seperti itu. Baik, setelah topik pembicaraan tadi sudah dibicarakan untuk dari semua narasumber ya. Narasumbernya sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas LGBT itu kalau di dalam perspektif Islam sangat dilarang ya, soalnya sangat menyimpang dan juga di kehidupan kita sehari-hari mungkin itu tidak bisa kita terima dengan mudah ya, soalnya kan aneh gitu aja soalnya ya gitu kan nggak seperti manusia yang normal yang lainnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau di lingkungan kita harus banyak-banyak mengedukasi untuk masyarakat sekitar agar tidak melakukan hal tersebut, soalnya hal tersebut dapat mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri maupun dapat menjadikan pengaruh yang negatif untuk teman-temannya, mungkin masyarakat sekitar mungkin. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sedikit menambahkan bagaimana? Kak, Ya, bicara tentang teman-teman dan pergaulan khususnya untuk kita di kalangan mahasiswa, sangat tidak dipungkiri bahwa kita melakukan sosialisasi dengan orang lain. Benar nggak? benar sekali Kak. Ya, jadi Benar-benar. harus pandai kita dalam memfilter pertemanan dan benar-benar menjaga kita dari pergaulan yang bebas, yang nantinya itu akan membawa kita ke dampak yang seperti disebutkan tadi tentang disorientasi seksual. Kalau kalau benar-benar diperhatikan sangat tabu ya. Tapi ya memang ini yang banyak terjadi di negara kita. Jadi harus benar-benar pandai untuk Iya. memfilter diri dan pertemanan serta menjaga pergaulan kita khususnya di kalangan mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Siap. Terima kasih banyak Kak Radina atas tambahannya ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, mungkin dari narasumber ada pendapat lain mungkin yang mau disampaikan. Sudah cukup ya? Nampaknya tidak ada Kak, sudah cukup. Oh ya, oke. Kalau memang sudah cukup, saya ada kata-kata sih. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Jadi, tolong untuk para lelaki, khususnya, tolong dijaga para perempuan-perempuan biar hak dan martabatnya bisa terjaga. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Tadi sudah di sesi awal kita sudah membahas tentang feminisme dan ini tadi kita sudah membahas tentang disorientasi seksual yang berfokus dalam LGBT tadi ya. Mungkin ada beberapa pendapat dari narasumber tadi yang bisa menjadi motivasi, bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita selanjutnya, khususnya untuk kalangan mahasiswa sih. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita dalam podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami perwakilan dari host dan tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semuanya. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.